Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur 35 ayat ke-28. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Kemudian Mazmur 34 ayat ke-14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, ketika Allah menyelamatkan kita melalui karya Kristus yang mati untuk kita, orang-orang berdosa, Allah ingin kita menjadi ciptaan baru yang harus terus bertumbuh semakin hari semakin menyerupai Kristus. Tuhan menghendaki kita menggunakan lidah kita dengan benar. Tuhan ingin kita menggunakan lidah kita untuk memuji-muji Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, bukan untuk mengeluh, bukan untuk mengomel dan bersungut-sungut. Saudara, Tuhan menghendaki agar lidah kita keluar kata-kata berkat, untuk menguatkan semangat orang lain, sehingga kita dapat menolong mereka dari keputusasaan dan kekecewaan. Oleh sebab itu, hati-hatilah dengan lidah kita, karena bila salah menggunakannya akan sangat berbahaya. Saudara, Alkitab mengingatkan kita tentang lidah yang berbahaya. Di antaranya dikatakan lidah yang tidak dikekang. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Adalah percuma kita rajin beribadah atau rajin persekutuan jika kita tidak bisa mengekang lidah kita dari ucapan-ucapan yang jahat. Selain itu, lidah juga membunuh orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita menyadari betapa berbahayanya lidah kita, maka kita akan berhati-hati menggunakan lidah kita. Kita harus melatih lidah kita agar selaras dengan firman Tuhan, selalu bersih, selalu menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Sebuah kisah atau berita di surat kabar menceritakan ada seorang pria yang menabrakkan dirinya pada kereta api yang melintas. Diperkirakan pria itu begitu terpuruk dan depresi karena tidak tahan menghadapi caci maki orang-orang yang berurusan utang piutang dengannya. Berbagai hujatan dan ancaman ditujukan kepadanya secara terbuka melalui media sosial. Kondisi tersebut akhirnya membuatnya makin putus asa hingga dia nekat mengakhiri hidupnya. Demikian dahsyatnya dampak kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita. Yakobus mengingatkan kita sebagai orang Kristen bahwa tentang betapa pentingnya kita memperhatikan perkataan. Lidah merupakan anggota yang kecil dari tubuh, tetapi seperti api yang dapat membakar hutan. Mari kita menggunakan lidah kita untuk kebaikan dan memberkati sesama kita. Kita bisa memulainya dengan melatih diri untuk bergaul dengan firman Tuhan, sehingga hati dan pikiran kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan, dan kata-kata yang terucapkan adalah kata-kata yang memberkati orang lain, kata-kata yang menguatkan orang lain, dan kata-kata yang menghibur orang lain. Hendaklah lidah kita gunakan untuk bersaksi tentang kasih Kristus melalui kalimat-kalimat yang menghibur, menguatkan, menegur dengan lembut, dan meneguhkan. Biarlah lidah kita bukan merusak sesama kita, tetapi membangun hidup mereka. Sebenarnya kemampuan manusia untuk berbicara adalah salah satu karunia dan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan lidah kita dapat memuji Tuhan, kita dapat bersaksi, kita dapat memberitakan firman-Nya dan membimbing orang yang terhilang kembali kepada Kristus. Hak istimewa ini luar biasa. Namun dengan lidah yang sama manusia bisa berdusta, bisa menyakiti hati orang lain dan menghancurkan reputasi orang lain. Karena itu berhati-hatilah dengan lidah kita. Mari kita menggunakan lidah kita untuk membangun
dan bukan untuk menghancurkan hidup orang lain. Sebelum kita berkata-kata, pastikanlah kebenarannya. Terlebih dahulu, kita perlu menggunakan lidah kita dengan baik, dengan tepat, dan benar. Dengan demikian, barulah hidup kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur jikalau pada pagi hari ini melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami supaya kami dapat menggunakan lidah kami secara benar, supaya perkataan yang keluar adalah perkataan yang bersyukur, yang memuji Tuhan dan memberkati orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.